Paul! Oh! Ya! Hai, halo semuanya, selamat datang di channel review film aku. Kali ini aku bakal bahas salah satu film yang sempat bikin hype besar di dunia DC, yaitu Black Adam. Film ini dirilis pada tanggal 21 Oktober 2022, disutradarai oleh Jaume Collet-Serra yang sebelumnya juga pernah menggarap film yang berjudul Jungle Cruise. Penulis naskahnya ada 3 orang, yaitu Adam Skitzels, Rory Haynes, dan Sohrab Nosir Fani. Durasi film ini berdurasi 2 jam 5 menit dengan bintang utamanya tentu saja Dwayne The Rock Johnson sebagai Black Adam. Selain The Rock, ada juga Aldis Hodge yang berperan sebagai Hawkman, Pierce Brosnan sebagai Dr. Fate, Noah Centineo sebagai Atom Smasher, dan Quintessa Swindle sebagai Cyclone. Lalu, musiknya sendiri digarap oleh Lorne Balfe yang sebelumnya pernah juga membuat musik untuk film-film besar seperti Mission Impossible. Jadi, dari jajaran cast dan tim kreatifnya aja udah membuat ekspektasi kita cukup tinggi, bukan? Langsung aja kita lanjut ke alur ceritanya. A few moments later. Film ini mengambil setting di negara fiksi yang bernama Kandak. Ted Adam, atau yang kita kenal sebagai Black Adam, dibangkitkan kembali setelah ribuan tahun terkurung. Dia dulu adalah seorang budak yang mendapatkan kekuatan dari para dewa, tapi dia malah menggunakannya untuk membalas dendam. Nah, yang menarik adalah film ini gak langsung menempatkan si Ted Adam sebagai pahlawan. Justru, dia adalah sosok antihero yang cenderung lebih brutal. Nah, itu yang membuat ceritanya semakin menarik. Ketika Ted Adam kembali, dunia sudah banyak berubah. Tapi, di saat yang sama, Kandak masih terjajah oleh kekuatan asing. Disinilah muncul Justice Society of America, atau yang biasa disebut JSA, yang terdiri dari Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher, dan Cyclone. Awalnya mereka datang untuk menghentikan Adam, tapi akhirnya mereka malah harus bekerja sama untuk menghadapi ancaman yang lebih besar, yaitu Sabbac, musuh yang mempunyai kekuatan iblis. You know what I have to do. Beat his ass. Let the fate of Kandar be decided by a true battle of champions. Let's end this. Namun, sebenarnya, di balik semua pertempuran ini, ada konflik moral yang mendalam. Sebenarnya Black Adam ini benar-benar jahat, atau dia cuma korban? Inilah yang membuat film ini berbeda dari film superhero pada umumnya. Lebih dekat film antihero kayak Deadpool atau Venom, tapi dengan skala kekuatan yang mirip kayak Superman. Shit! Where the hell did he come from? Go now! Go, go! Dwayne Johnson memerankan Black Adam dengan karisma dan fisik yang nyaris sempurna untuk karakter ini. Gak banyak bicara karena ekspresi dan aksinya udah berbicara banyak. Pierce Brosnan sebagai Dr. Fate yang ngasih sentuhan elegan dan misterius, sedikit ngingetin aku sama film Doctor Strange versi DC. Sedangkan Hawkman sendiri jadi penyeimbang yang keras kepala. Kombinasi ini ngebuat film ini kerasa kayak gabungan film Justice League dan X-Men, tapi dengan fokus utama pada satu tokoh yang lebih berbahaya.
Secara teknis sebenarnya efek visualnya udah luar biasa banget. Terutama adegan slow motion ala Zack Snyder, di mana kita bisa melihat setiap detail serangannya, kayak pertarungan di atas udara, ledakan, dan penggunaan petir yang dibuat dengan kualitas yang tinggi. Tapi ada beberapa kritikan yang sering muncul. Beberapa orang termasuk aku ngerasa ceritanya terlalu sederhana dan lebih ngandelin aksi ketimbang kedalaman plotnya. Tapi buat penonton yang emang nyari hiburan aksi, ini justru jadi nilai plus. Musiknya sendiri, musiknya Lorne Balfe memberikan komposisi yang megah dan cocok buat atmosfer filmnya. Ada momen ketika musiknya benar-benar ngangkat intensitas adegannya, terutama saat Black Adam muncul pertama kali dan saat pertempuran besar di akhir. Kalau mau dibandingin, sebenarnya Black Adam punya vibe yang mirip sama Shazam, karena mereka berasal dari semesta yang sama. Bahkan ada sedikit cameo yang menghubungin antara keduanya. Bedanya, Shazam lebih ringan aja, sedangkan Black Adam sendiri lebih serius. Bahkan, beberapa adegan aksinya ngingetin aku sama Man of Steel. Seperti yang aku bilang, bedanya lagi, Black Adam lebih fokus ke konflik moral seorang antihero. Dia bukan pahlawan yang selalu ngikutin tatanan aturan. Dan itulah yang ngebuat film ini punya warna tersendiri dibanding film superhero pada umumnya. Secara keseluruhan, Black Adam itu tontonan superhero yang seru dan memuaskan buat pecinta aksi. Bukan film DC terbaik sepanjang masa emang, tapi cukup sukses ngenalin karakter baru yang punya potensi besar di masa depan. Dari aku sendiri, film ini ratingnya 8/10. Jadi, kalau kamu mau lihat aksi superhero yang beda dari biasanya, lebih brutal, lebih gelap, dan penuh adegan yang keren, Black Adam layak banget buat masuk list tontonan kamu. Thank you udah nonton review film kali ini. Bye-bye!